Saya ulangi, kecerdasan sosial itu adalah kecakapan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Di sini ada kata kecakapan, kata dasarnya cakap. Cakap itu bukan bicara, tapi artinya terampil, boleh berarti pintar, boleh berarti bijak, lincah, lancar, dan sebagainya. Jadi cakap di sini bukan artinya ngomong ya, tapi cakap itu artinya pintar, bijak, lincah. Jadi berarti orang dikatakan memiliki keterampilan sosial adalah individu atau orang yang terampil atau bijak atau lincah dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan berinteraksi? Ini. Berinteraksi itu berarti berhubungan, berkomunikasi boleh, berbicara ngomong-ngomong boleh, kontak boleh. Itu maksudnya berinteraksi. Ya, terjadi apa? Hubungan, terjadi komunikasi, terjadi ngomong-ngomong. Lalu unsur yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu apa? Boleh di keluarga, boleh sekolah, boleh tempat kerja, bahkan medsos, di kedai kopi, tetangga, dan lain sebagainya. Ya, jadi terampil bersosial atau keterampilan sosial itu berarti kemampuan, kecakapan, kepintaran seseorang untuk berhubungan, berkomunikasi, berbicara atau berkontak dengan baik dengan keluarga, dengan sekolah, dengan siapa saja. Jadi kalau orang yang tinggi keterampilan sosialnya, maka dia mempunyai hubungan yang baik, relasi yang baik, komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada, dengan dosennya, komunikasinya bagus, dengan teman sekelasnya, dengan tetangganya bagus. Nah, itu ya. Di sini ada sebuah definisi apa itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku. Ya, jadi kecakapan itu bukan hanya dalam hati dan pikiran, tapi dalam bentuk perilaku. Dalam perkataan dan dalam sikap. Ya, yang ditampilkan individu ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu perilaku, perkataan, sikap yang ditampilkan individu dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, disertai dengan tepat dan cepat sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada di sekitarnya atau yang tempatnya berinteraksi. Ya. Jadi nyaman orang kalau ketemu dengan kamu. Ngomong enak, tatapan mata enak, bicara enak. Jadi orang nyaman berkomunikasi denganmu. Itu maksudnya. Berikutnya masih ada definisi lagi, kurang lebih sama, tapi tentu saja berbeda karena sudut pandangnya kadang-kadang berbeda. Keterampilan sosial merupakan bentuk lagi perilaku, perkataan, dan sikap yang ditampilkan individu dengan orang lain. Oh, ini masih yang tadi diulang ya, Kaplan. Berikutnya, keterampilan sosial adalah kemampuan yang mengkomunikasikan, kemampuan berkomunikasi, belajar, minta bantuan, memenuhi kebutuhan dengan cara yang tepat, bergaul dengan orang lain, berteman, mengembangkan hubungan yang sehat, melindungi diri, dan seterusnya. Dan nanti ujungnya harmonis. Artinya, itu tadi keterampilan sosial itu adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam komunikasi, dalam interaksi dengan siapapun.
Itu. Jadi di semua tempat, dimanapun kita berada, kalau kita memang cerdas secara sosial, atau di sini disilakan dengan terampil secara sosial, maka dimanapun kita berada, kita tuh enak membangun relasi, enak berinteraksi. Orang-orang di sekitar kita senang dengan kita ngomong. Jadi ini sekaligus juga refleksi untukmu. Apakah seperti itu dirimu? Atau jangan-jangan orang malas dekat dengan kau? Tuh. Oke, saya lanjut. Itu tadi definisinya. Sekarang aspek-aspeknya. Ada apa saja dengan keterampilan sosial itu? Pertama, komunikasi dasar. Itu aspeknya atau unsurnya yang pertama. Apa itu komunikasi dasar? Adalah ini, kontak mata, mendengarkan, gerakan bibir mulut, gerakan tangan, cara berjalan, cara berpakaian dan sebagainya. Itu bagian dari komunikasi dasar. Ya. Mungkin kamu pernah lihat orang ngomong, dia lihat matanya saja kamu udah takut, nggak berani. Itu mungkin ada orang melihat matanya kamu teduh, enak deket ngomong dengan dia, gitu ya. Jadi dalam keterampilan sosial ini perlu diperhatikan matamu, kontak matamu seperti apa. Itu yang pertama. Maka para artis, orang suka lihat matanya. Kenapa? Karena mereka dilatih untuk itu. Yang berikut, mendengarkan. Bisa nggak kamu mendengarkan? Ini buktinya kamu nggak bisa dengarkan saya. Apa yang saya bilang, apa yang kamu tangkap? Nggak jumpa. Sampai saya harus menggunakan jurus terakhir, marah-marah. Jadi mendengarkan itu perlu dilatih dirimu. Ya. Dengarkan orang dengan baik. Jangan orang baru ngomong sepatah kata, kamu dengar, kamu sudah ngomong 10 kalimat. Itulah yang dimaksud dengan tidak bagus. Keterampilan sosialmu, social skillmu nggak bagus kalau begitu. Ya, jadi orang yang punya keterampilan sosial itu, mendengarkan itu bagus. Didengarkannya orang, dicatatnya dalam hati apa yang bakalan dijawab. Lalu setelah orang itu selesai, baru nanti dia menjawab. Mendengarkan. Ini salah satu kelemahan terbesar dari kelas ini. Bukan hanya kelas ini, angkatan ini. Kalian tidak mampu mendengarkan. Kenapa? Begitu satu kata atau satu kalimat kamu dengar, otakmu sudah bekerja mengolah bla bla bla, atau lari entah kemana. Ya. Makanya apa yang saya tanya dengan apa yang kamu jawab nggak ketemu. Bagaimana bisa ketemu orang kamu nggak bisa mendengarkan? Ya. Kemudian dalam berkomunikasi itu perlu diatur, diperhatikan, bahkan dilatih gerakan mulut, gerakan bibir. Jangan sampai maksudmu baik tapi gerakan mulutmu itu mencibir. Nah, itu nanti orang jadi nggak suka dengan kau. Demikian juga gerakan tangan. Ya, ada orang kalau ngomong itu belum apa-apa udah nunjuk-nunjuk muka orang. Dan sebagainya. Bahkan caramu berjalan di depan orang. Ada orang, misalnya ada kerumunan, dia lewat saja orang sudah benci melihatnya. Kurang ajar kali, itu nggak sopan kata orang. Cara dia berjalan saja. Dan juga demikian dengan cara berpakaian. Jadi, mulai dari sekarang, ini harus kamu internalisasi.
dari yang disebut dengan keterampilan sosial. Aspek itu unsurnya, apa-apa saja termasuk dalamnya. Nah, pertama, komunikasi dasar. Dasar ya, awal. Apa itu? Ini. Terdiri mulai dari masalah kontak mata. Nah, jadi kontak mata penting dalam keterampilan sosial ini. Ya. Bagaimana kamu menatap orang kalau berbicara, bagaimana kamu memandang orang, gitu. Lalu kedua, mendengarkan. Bagaimana kamu mendengarkan? Ketika saya mengajar, ketika kamu bercakap-cakap dengan teman, apakah ketika orang berbicara satu patah kata kamu langsung sambut dengan 10 kalimat? Kalau itu yang terjadi, kamu tidak terampil mendengarkan. Apakah ketika dosen menerangkan seperti ini, kamu bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkannya? Atau kamu harus melakukan sesuatu, berbuat ini itu, untuk menghilangkan konsentrasimu? Kalau begitu, kamu tidak terampil mendengarkan. Ya, mendengarkan itu berarti dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi, dengan fokus, dengan serius mendengarkan. Ya, jadi komunikasi itu tidak hanya ngomong, tidak hanya bicara, tapi juga mendengar. Kemudian gerakan mulut, gerakan bibir. Pernah nggak kamu berkaca untuk melihat bagaimana bibirmu bergerak ketika berbicara? Silakan. Usahakan itu supaya manis dia. Ya, kalau para artis dilatih untuk itu. Bagaimana mulutnya itu ngomong. Supaya masyarakat suka. Kemudian gerakan tangan. Untuk apa gerakan tangan? Kalau saya misalnya menerangkan, kan sering gini-gini. Itu begini, itu itu. Itu gerakan tanganmu gimana? Mendukung kah? Atau justru sering menuding-nuding orang, kau, gitu. Itu gerakan tangan. Bahkan cara berjalan. Kamu itu jalannya gimana? Pernah nggak kamu alami? Kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba orang lewat di depanmu, tapi kamu, orang ini kok begini? Nah, itu, kalau itu terjadi berarti cara berjalannya tidak sesuai dengan norma setempat, dengan aturan setempat. Kemudian cara berpakaian. Ya, makanya kalau kemarin ada yang kuliah online ini nggak pakai baju, ya saya tegur, ya itu nggak benar. Ya, tidak usah kau pakai double breast kuliah. Tapi bukan berarti kamu boleh nggak pakai baju. Nah, itu nggak benar. Ya, ini baru yang dasar. Ini yang sangat dasar. Perlu kamu latih matamu, kupingmu, gerakan mulutmu, bibirmu, gerakan tangan, cara berjalan, dan seterusnya. Ini keterampilan sosial ini untuk kehidupan sekarang dan masa datang. Kalau kamu mau diterima di mana kamu berada, kamu harus punya ini, keterampilan sosial. Ya. Kalau enggak, nanti kita lihat apa akibat kalau tidak punya keterampilan sosial. Akan dibahas di sini kok. Lalu keterampilan berinteraksi. Setelah memiliki komunikasi dasar, sekarang keterampilan berinteraksi. Apa itu? Nah, intinya di sini adalah kemampuanmu, keterampilanmu dalam hal ini, karena ini praktek, untuk menyelesaikan konflik. Apa itu? Seperti minta maaf, seperti minta tolong kalau kamu kesulitan, ya, seperti memuji orang. Itu di sini. Ya. Tidak memotong pembicaraan. Nah itu. Kalau dosennya lagi ngomong, lalu kau ngoceh dengan temanmu, itu sangat tidak terampil sosial. Atau orang lagi ngomong, tiba-tiba kamu putuskan, saya mau gitu. Banyak sekarang DPR kayak gitu. Kalau kita lihat ya di televisi, wah, atau di mana gitu. Orang yang satu belum selesai ngomong, yang lain udah wow gini. Nah, itu tidak terampil secara sosial. Memulai dan menutup pembicaraan. Orang harus bisa kapan mulai ngomong dan kapan mengakhirinya. Jangan kalau sudah ngomong nggak tahu berhenti. Atau nggak mau memulai pembicaraan.
Kamu juga harus tahu bagaimana cara bertanya. Ya, sudah setahun hampir kuliah di STP, masih ada orang yang sama sekali belum pernah bertanya kepada dosen. Harus tahu cara bertanya seperti apa. Ngatur kata-kata, cara mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian berinteraksi dengan level yang berbeda. Artinya begini, kamu kan mahasiswa, level yang sama itu ya mahasiswa, teman sebaya ya mahasiswa. Ada level yang lebih rendah, anak SD, SMP. Ada level yang lebih tinggi, orang tua, dosenmu, pejabat pemerintah nanti suatu ketika kalau ketemu. Itu maksudnya. Orang harus bisa berinteraksi dengan semua itu. Kamu nggak bisa hanya berinteraksi dengan teman dekatmu. Nggak boleh hanya begitu. Kamu akan menjadi kata di bawah tempurung. Ya, maka tempurungnya harus dijebol, dipecah supaya kamu keluar. Supaya bisa berinteraksi dengan siapa saja. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi komunikasi dasar mulai dari mata, mulut, tangan, kaki, dan pakaian. Baru keterampilan interaksi dan menyelesaikan masalah. Masalah hubungan maksudnya. Berikutnya, cerdas emosi. Ini sedang kita pelajari. Cerdas emosi itu mulai dari sadar emosi, awareness, sudah kita pelajari. Regulasi emosi juga sudah. Empati baru kemarin kita belajar. Yang jawabannya asal-asalan itu. Tapi juga bisa membaca gestur dan memahami maksud tersirat. Itu cerdas emosi. Artinya, kalau sadar emosi dan regulasi sudah. Empati, ya, bisa juga berarti mau meminjamkan uang kepada teman, mau meminjamkan laptop, apa, berbagi makanan pulang dari kampung. Itu semua wujud dari empati. Kenapa? Karena kalau kamu rasakan nggak, kalau temanmu pulang kampung, dia bawa oleh-oleh, entah rambutan, entah durian, dia makan sendiri di depanmu. Apa rasanya? Gitu. Maka ketika kamu merasa nggak enak diperlakukan gitu, kamu harus membalasnya dengan kebalikannya. Kamu pulang bawa oleh-oleh, ya bagilah. Ya. Kita sama-sama pernah kuliah, pernah jadi tinggal di kos. Ya, sekarang saya juga tinggal di kos, tinggal dengan teman-teman. Bagaimana kalau kita pulang? Ya, itu empati. Kemudian keterampilan kognitif, kemampuan berpikir. Jadi berpikir itu perlu diasah supaya terampil. Memahami persepsi sosial budaya, ya, budaya setempat. Seperti apa orang berbicara. Kalau kamu tinggal di orang Karo, di masyarakat Karo, misalnya nanti kamu pergi ke KKNP, seperti kakak tingkatmu sekarang KKNP. Nah, kalau kamu nggak mengerti, memahami persepsi budayanya, ya kamu bakalan terusir dari situ. Contoh, datang kamu ke situ, perempuan, udah disuruh pastor paroki lah tinggal di sebuah rumah. Baik orangnya, datang kamu, oh ada piring yang masih kotor, kamu mau cuci. Nanti ibu rumah itu bilang, nggak usah aku, nggak usah, jam, udah aku yang kerjakan nanti, atau adikmu ini nanti yang kerjakan. Itu kata dia. Nah, gimana itu? Apakah kamu, oh ya, cocok maybe, payolah bu, biar aku tidur dulu, gitu kau buat. Besok nggak makan kau, atau dilihat jinainya kau, ditaruhnya garam banyak-banyak di sayurmu. Jadi nanti kau bilang, iya tapi bibi semalam bilang nggak usah. Nah itu, ini dia persepsi sosial budaya. Ya, maka tadi dikatakan, ini heran saya ini. Maka tadi dikatakan di sini harus bisa memahami.
Pertama, cenderung mengalami kesulitan dalam membangun keakraban dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat. Sulit akrab. Ya. Ini sekaligus kamu boleh merefleksi. Pertanyaannya, berapa sih teman akrabmu? Perlu dipertanyakan. Siapa tahu ada kaitannya dengan keterampilan sosial ini. Ya. Akrab. Ya, kita kembali sejenak ke yang tadi. Ada yang saya lupa ini, empati. Empati ini termasuk kalau kamu mau memberikan sesuatu dengan senang hati kepada temanmu. Tahu dia susah, apalagi sempat dia ungkapkan. Kemarin ada yang ngomong mau pinjam uang. Ya. Kalau ada, bisa kamu kasih enggak? Minjem alat tertentu, bisa kamu kasih enggak? Ya. Itu salah satunya. Jadi, oke. Ini tadi. Orang yang lemah, kurang dalam keterampilan sosial akan sulit untuk memiliki sahabat dekat, teman akrab. Akan susah. Ya, dengan orang tua cenderung konflik, apalagi dengan guru. Ya, masyarakat. Mungkin masyarakat menganggapnya sebagai sampah. Asal datang kamu, udah ke game si gua, gitu ya. Mungkin kamu sering mengucapkan itu juga. Yang kedua, ini kamu akan menimbulkan respon yang sangat negatif dari orang-orang yang cenderung mau menolak kamu. Ya. Teman-temanmu menolak, keluarga pun menolak, apalagi masyarakat. Itu kalau kamu tidak memiliki keterampilan sosial. Jadi kalau kamu berjalan, katakanlah misalnya hidup di STP, di situ keterampilan sosial akan sangat berpengaruh. Baik ke teman-teman, ke kami, dosen, maupun ke lingkungan sekitar. Sampai ada beberapa kali itu lingkungan itu ngelapor ke kami. Itu mahasiswa itu begini, anak STP begini katanya. Itu ya jelas orang yang tidak punya keterampilan sosial dengan baik. Kamu boleh cek, boleh uji ini. Ada nggak teman satu angkatanmu, mungkin di kelas Clara ini, yang rasanya ingin kalian tolak sebagai teman? Bagus nggak usah datang dia. Kalau datang nanti bikin keributan atau bikin apa, pokoknya rasa nggak nyaman lah. Kalau ada, itulah orang yang lemah social skillnya. Orang cenderung menolak, maka dia akan buat aksi aneh-aneh lagi. Mungkin sekedar untuk ditertawai, supaya diterima oleh teman. Nah, dan dia akan makin aneh. Itu tandanya orang itu lemah dalam keterampilan sosial. Cenderung ditolak orang. Kalau bicara dengan orang, maka orang lain itu akan bersikap negatif. Berbicara dengan cara negatif. Sana lagi, begitu lagi kepada dia. Sana lagi, begitu lagi kepada dia. Jadi orang-orang yang di sekitar dia, teman sebayanya, itu semua berbicara negatif kepada dia. Menanggapi negatif. Jadi kalau kamu seperti itu, kamu yang memperoleh tanggapan negatif dari banyak orang, jangan salahkan orang itu. Periksa dirimu. Ya. Ada yang salah dengan dirimu ketika kamu ditolak oleh banyak orang. Yang berikutnya, akhirnya ini yang terjadi pada diri orang yang rendah keterampilan sosialnya. Mulai timbul tanda-tanda depresi, stres berkepanjangan. Ya. Itu pasti timbul. Kenapa? Ditolak di semua tempat. Ada 30 berapa kalian? 37.
Misalnya, ada satu orang di situ yang hanya kepada satu orang dia bisa bicara. Kalau kepada yang lain semua menolak untuk mendengarkan omongan dia. Maka orang itu akan mengalami depresi. Depresi itu artinya stres yang berkepanjangan. Galau terus setiap hari. Ya akhirnya orang ini cenderung nggak akan kuliah lagi, nggak akan datang lagi. Karena datang ke kampus itu dianggap sebagai neraka. Tapi masalahnya orang seperti ini dimanapun akan mengalami itu. Dia hanya diterima di kelompok kecil orang tertentu. Hanya segelintir orang yang menjadi kelompoknya, yang memang sama mereka perangainya, ditolak di mana-mana. Orang ini akan cenderung stres. Baru karena sudah stres sedemikian, maka mereka akan suka melakukan agresi, menyerang orang. Agresi itu menyerang ya. Menyerang itu macam-macam. Itu sebenarnya semuanya semacam pelarian. Menyerang orang itu bisa belak-belakan, memaki-maki orang, tapi bisa jadi melalui orang lain. Oh, si Anu itu begini, begono, menggosip. Ada nggak di kelas ini tukang gosip kerjanya? Ya, jumpa denganmu dia gosipkan si A, jumpa dengan si A dia gosipkan si B, jumpa si C dia gosipkan si A. Semua orang di situ akhirnya digosipnya, dilaganya. Itu salah satu bentuk agresi. Menyerang orang supaya apa? Supaya dia diterima. Ya, sebenarnya jauh dalam hatinya dia sadar dia ditolak. Nggak diterima oleh teman-teman. Maka dia stres panjang. Lalu mulai melakukan agresi. Bisa jadi datang terus marah-marah. Salah sedikit langsung kamu diamuknya. Dimakinya. Ya, bisa jadi kamu nengok dia macam mana, dia langsung ngamuk macam mana gitu. Ya. Ini orang yang seperti itu. Siapa tahu ada di kelasmu orang seperti itu. Itulah dia. Dan kalau kamulah itu, sadarilah bahwa kamu sudah kena. Namanya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakannya defisit social skill. Defisit itu kurang, rugi. Jadi kalau lemah keterampilan sosialmu, kamu akan mengalami depresi dan kecemasan. Cemas setiap saat. Kenapa? Karena mau tidak mau, hati kecilmu ngomong menyalahkanmu. Tapi kamu nggak dengar lagi. Ya, suaranya hanya kedengaran dalam bentuk kecemasanmu. Akan mencemaskan segala sesuatu. Tingkat kecemasanmu akan sangat tinggi. Ya, tapi perlu saya garis bawahi, kecemasan yang tinggi itu bukan ini penyebab satu-satunya ya, ada banyak penyebab lain. Jangan nanti kamu pikir kalau kamu sudah sering cemas, waduh berarti aku sudah lemah keterampilan sosial. Belum tentu. Belum tentu. Ini harus sejalan. Dari semuanya ini harus serangkai. Ya, sama seperti empati itu tadi, sosiopat itu. Saya marahnya salah satunya karena itu seakan-akan kalau orang itu bohong sudah kamu katakan sebagai sosiopat. Seakan-akan kalau orang itu mencinta sudah dikatakan sosiopat. Bukan. Itu kalau kompleks, lengkap, maka disebut 10 ciri sosiopat. Kalau begitu nanti semua orang kamu katakan sosiopat. Matanya tajam, udah sosiopat lah ini. Hari itu saya lihat matanya tajam menatap seorang cewek. Ya Allah. Artinya yang dimaksud menatap tajam, memang itu udah kemana-mana dia menatap siapa saja tajam. Bukan kamu sendiri yang ditatapnya dengan tajam. Dan itu terkait dengan yang berikutnya. Dengan vampirnya itu. Ya, jadi jangan, lihat matanya tajam, lihat kamu, ini sudah sosiopat. Ini merayu, meyakinkan saya untuk saya cinta sama dia. Ini sudah sosiopat. Bukan begitu, Butet. Ya. Tapi itu kompleks. Ada 10 ciri itu, sekurang-kurangnya 6 ada padanya. Itu maksudnya. Kalau salah satu ada pada kita sudah sosiopat. Semua kita sosiopat. Ya. Makanya itu tadi.